Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cahyani dengan NIM 667022014. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan kewajiban saya atas penilaian UTS mata kuliah Ekonomi Politik. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai perbandingan sistem ekonomi dan politik antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pertama, alasan saya memilih Korea Selatan sebagai negara pembanding karena Korea Selatan dan Indonesia sendiri memiliki persamaan yang beragam, seperti kedua negara tersebut dapat bertahan dari penjajahan Jepang, di mana Korea Selatan sendiri merdeka dan berkedaulat pada tanggal 15 Agustus 1945, sedangkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Topik pertama yang akan saya bandingkan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah hubungan sistem ekonomi dan politik. Pertama, dari negara Korea Selatan. Hubungan antara sistem politik dan ekonomi di Korea Selatan sangat kompleks dan saling bergantung. Pembangunan ekonomi negara ini terkait dengan sistem politiknya, dengan pemerintah memainkan peran penting dalam pembentukan ekonomi melalui kebijakan dan peraturan. Pembangunan ekonomi Korea Selatan dimulai pada tahun 1960-an dengan penerapan serangkaian rencana ekonomi 5 tahun yang berfokus pada transformasi ekonomi dari masyarakat agraris menjadi negara industri. Peran pemerintah dalam perekonomian di sini sangat penting, dengan negara memainkan peran kunci dalam memandu pengembangan industri utama seperti manufaktur dan infrastruktur. Sistem politik di Korea Selatan telah mengalami perubahan yang signifikan selama bertahun-tahun dengan transisi menuju demokrasi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Transisi ini ditandai dengan terpilihnya pemimpin sipil, pembentukan sistem politik yang lebih demokratis, dan perlindungan hak asasi manusia. Interaksi antara sistem politik dan ekonomi di Korea Selatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Pertumbuhan yang pesat di negara ini telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan menciptakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah seperti ketidaksetaraan pendapatan dan dominasi bisnis besar atas bisnis kecil. Sistem politik di Korea Selatan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, dengan transisi menuju demokrasi yang mengarah pada kebebasan dan perlindungan yang lebih besar bagi warga negara. Namun, hal ini juga menyebabkan meningkatnya polarisasi dan konflik sosial karena berbagai kelompok dan ideologi yang berbeda telah muncul dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Dan selanjutnya, dari negara Indonesia sendiri. Hubungan antara sistem ekonomi dan politik di Indonesia sangat erat dan saling mempengaruhi. Contohnya ini, pertama ada pertumbuhan ekonomi dan sistem politik. Nah, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan di bawah pemerintahan yang otoriter, seperti pada masa Orde Baru. Namun, hal ini juga diiringi dengan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Keterkaitan antara sistem politik otoriter dan pertumbuhan ekonomi menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara distribusi pendapatan, perkembangan ekonomi, dan perubahan politik. Kedua, ada dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sistem politik yang otoriter di masa lalu telah memberikan stabilisasi politik yang mendasar bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menyebabkan ketimpangan sosial dan politik. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, dan partisipasi politik. Topik kedua yang saya akan bandingkan negara Indonesia dan Korea Selatan adalah mengenai kebijakan ekonominya, di mana kebijakan ekonomi yang diterapkan di Korea Selatan seperti importasi teknologi, rekrutasi pasca krisis, dan fokus pada industrialisasi dan ekspor telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Transformasi ekonomi ini telah membawa kemajuan yang signifikan dalam sektor teknologi, industri, dan stabilitas ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Korea Selatan. Mengenai kebijakan ekonomi di Indonesia sendiri, terdapat beberapa aspek
Yang pertama yaitu sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila di sini berfokus pada keadilan sosial dan kesadaran nasional yang terintegrasi dan holistik. Lalu kedua, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi itu meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan struktural yang komprehensif. Ketiga, ada strategis kebijakan pemilihan ekonomi. Yang ketiga, ada strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional, di mana strategi ini meliputi peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Keempat, upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun selanjutnya. Pemerintah terus berupaya untuk pertumbuhan ekonomi nasional di tengah penurunan ekonomi global dan pemerintahan luar negeri dengan mendorong beberapa langkah dalam negeri seperti belanja dalam negeri, konsumsi, dan investasi, serta mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat serta menjaga inflasi. Nah, dampak kebijakan ekonomi di Indonesia bagi masyarakat adalah pertama, membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut meskipun terdapat beberapa tantangan serta inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global. Kedua, dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri yaitu seperti peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Lalu selanjutnya, dampak ini juga berdampak pada pengangguran dan inflasi, seperti penurunan pengangguran dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif dan proaktif. Dengan hal ini, kita bisa membandingkan antara sistem ekonomi dan politik di Indonesia dan Korea Selatan secara menyeluruh, yaitu Korea Selatan memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada industrialisasi dan fokus pada ekspor. Sedangkan Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial dan kesadaran nasional yang terintegrasi holistik. Sistem politik Korea Selatan telah mengalami transisi menuju demokrasi pada tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Sementara Indonesia memiliki sejarah pertumbuhan ekonomi di bawah sistem politik otoriter dan pada masa Orde Baru. Sekian penjelasan dari saya, yang banyak kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.